menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, kan gitu. Masya Allah. Kalau di sini, insya Allah bersih ya dari aib-aib. Kemudian setelah itu saling menutupi sehingga aib-aib itu akan terjaga. Kan gitu. Jadi Bu, kalau tetangganya melakukan sesuatu yang apa misalnya? Sesuatu yang tidak pantas begitu, itu kan aibnya tutupi Bu, bukannya malah di expose. Hati-hati, ditutupi. Karena apa? Sudah pasti satarahullah, Allah akan menutupi juga aibnya di dunia dan juga akhirat. Jadi ketika mendapati aib dari saudara kita itu, kita harus tutupi. Gitu ya, harus kita tutupi, insya Allah. Kemudian setelah itu yang selanjutnya, ikuti saya lagi ya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Nah, maksudnya apa nih? Allah ya, ketika ada seseorang yang menolong begitu, wallahu fi aunin, Allah akan menolong. Fi itu di dalam sebetulnya dalam kalimatnya, tetapi kalimat ini adalah aunin, menolong. Allah akan menolong abdi, hambanya, makana abdu, selama. Jadi Allah akan menolong hambanya selama, di sini adalah fi aunin akhih. Akhih itu adalah saudara. Selama dia menolong saudaranya. Gak jauh-jauh beda sih artinya ya. Jadi Allah pasti sudah akan menolong seorang hamba ketika dia masih mau menolong saudaranya. Ya, selama dia masih mau menolong saudaranya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Ini kalau melepaskan kesulitan orang lain. Tadi apa yang pertama? Melepaskan kesulitan orang lain. Kemudian yang kedua apa tadi? Memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga apa? Menutup aib orang lain. Yang keempat apa? Menolong saudaranya, gitu ya. Aunin akhihi, menolong saudaranya. Ini kan empat ini. Susah apa enggak, Bu? Susah apa enggak? Susah gampang apa gampang susah? Susahnya yang lebih banyak apa gampangnya yang lebih banyak? Gampangnya lebih banyak. Oke. Susah gampang apa gampang susah? Gampang susah. Dan ada juga yang susah gampang. Jadi artinya ini bagaimana pribadi masing-masing kan gitu ya. Bagaimana untuk mengaplikasikan hadis ini. Bu, kalau saya boleh tanya, misalnya ada kita melakukan kesalahan kepada orang lain, ya, kita melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu setelah itu okelah kepada suami kita barangkali, kita salah sama suami kita, lalu setelah itu suami kita mendiamkan kita melakukan kezaliman atau salah barangkali ya, salah dengan suami kita, lalu suami kita mendiamkan kita, itu kita rasanya gimana, Bu? Merasa bersalah. Terus rasanya gimana kita rasanya gimana? Merasa bersalah, sedih, terus galau. Pernah gak sih sebetulnya? Oh pernah ya, bolehlah ya. Ayo jujur, pernah gak didiemin sama suaminya? Oh pernah? Iya pernah ya. Sebagian pernah, sebagian enggak. Kalau yang enggak tuh keren banget tuh suaminya ya. Masya Allah. Atau jangan-jangan yang itu dia. Atau jangan-jangan suami yang salah, kita yang diemin. Oh ya itu dia. Oh ya. Oke. Jadi suami yang salah kita yang sering ngediemin. Oh gitu, iya dong. Baik. Kembali lagi, kalau kita salah lalu didiamkan sama suami, kita posisi di situ dulu lah ya. Kalau kita ngediamin suami barangkali itu juga sering. Kita salah, lalu setelah itu suami kita ngediemin kita. Rasanya tadi ada Mbak Dina bilang galau, ada yang bilang sedih, ada yang bilang
Cuek aja. Cuek aja. Lalu ada yang susah nggak Bu? Kalau didiemin sama suami itu? Susah, nggak enak. Sulit nggak Bu? Sulit Bu. Udah? Sudah ada arah pembicaraannya? Masya Allah. Sulit Bu. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, lalu kita mendapatkan hukuman, didiemin itu hukuman bukan? Didiemin itu kan hukuman ya. Didiemin itu hukuman. Sulit kan? Nah, oleh karena itu Bu, di antara 4 tadi ya, membantu ini dan itu, ada ternyata yang melepaskan kesulitan orang lain tingkat derajatnya lebih tinggi, yaitu melepaskan hukuman saat dia melakukan kesalahan. Wah, sulit banget ya. Kalau tadi kan gampang-gampang susah, betul nggak Mbak Dina? Nah, sekarang yang paling susah, mungkin susah-susah gampang kalau yang ini, yaitu melepaskan kesulitan orang lain saat seharusnya dia mendapatkan hukuman. Yaitu tadi, suami misalnya salah, kita diemin. Suami sedang mendapatkan hukuman tuh Bu. Karena dia salah, dia kita hukum dengan cara kita diemin, kita cuekin, kita nggak masakin. Kita nggak nyiapin bajunya, alat kantornya juga kita nggak siapin. Hukuman nggak buat dia? Sulit nggak suami kita? Sulit kan? Nah, ini tingkat derajat lebih tinggi, menghilangkan kesulitan suami saat dia melakukan kesalahan tadi. Lalu kita lepaskan hukuman tadi, walaupun salah kita masih tetap masak, walaupun masaknya sambil ngedum. Kita lipetin bajunya, walaupun lipetinnya sambil tetap melepaskan hukuman. Nah, itu susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Oh, banyakkan susahnya sekarang ya. Masya Allah. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, itu tingkat derajat lebih tinggi, yaitu melepaskan kesulitan orang lain saat melakukan sebuah kesalahan. Artinya apa? Berarti itu artinya adalah memaafkan. Betul nggak? Memaafkan Bu. Memaafkan itu sulit atau tidak? Sulit. Ini masih kebetulan kemarin masih bulan Syawal gitu kan, masih berada di hangat-hangatnya tentang maaf dan memaafkan, kan gitu, tentang maaf dan memaafkan. Pertanyaannya, lebih sulit memaafkan atau lebih sulit meminta maaf? Lebih sulit? Oh sama ya, Bu Ina ya. Lebih sulit meminta maaf atau lebih sulit memaafkan? Ayo, siapa yang lebih sulit minta maaf? 1, 2, 3. Cuma 3. Yang lebih sulit memaafkan? Wah, lebih banyak Bu Ina ternyata. Ternyata lebih banyak lebih sulit memaafkan. Keinget-inget ya. Iya betul. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah itu berkata, faman afa wa aslaha fa'ajaruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, maka pahalanya ibu-ibu saya yang dirahmati Allah bi ghairi hisab, tidak terbatas dan langsung Allah yang kasih. Langsung Allah yang kasih, nggak ada nominalnya, karena itu karena itu langsung dikasih sama Allah. Kalau sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau baca Quran 1 hurufnya berapa? 10. Kalau bersedekah pahalanya berlipat berapa? 700. Itu ada kan nominalnya, ada kan? Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Enggak terbatas. Tidak terbatas, tidak 27, tidak 10, tidak 700, tidak 1000, tidak 2000, tidak semiliar, tapi tidak terbatas karena Allah yang akan langsung kasih. Itu pahalanya. Oleh karena itu, memaafkan itu memang Allah bilang juga, karena begitu tidak terbatasnya pahalanya, makanya itu sangat sulit. Bu Ina mau izin. Fi amanillah Bu Ina, jazakillah khair. Jadi seperti itu, bahwa adalah bi ghairi hisab, memaafkan itu adalah sangat sulit karena pahalanya begitu besar, Bu. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, ibu boleh buka kalau yang bawa Al-Quran. Itu di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah? At-Taghabun ayat 14. Karena ini yang paling urgent, karena kita sebagai wanita, saya sampaikan ini supaya dapat oleh-olehnya. Surat At-Taghabun ayat 14.
Apa kata Allah? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa itu artinya? Boleh dibaca terjemahnya? Dibaca sama-sama 1, 2, 3 dibaca. Betul apa enggak ayatnya? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bahwa di antara pasangan kalian, kalau di sini kan istri, kalau kita berarti suami, gitu ya. Kalau di sini kan istri-istri kalian kan gitu. Kalau kita suami atau azwajikum, pasangan kita, gitu tafsirannya. Di antara kalian min azwajikum wa auladikum, di antara kita, suami kita, anak kita, itu ada di antara mereka ada yang menjadi aduwwan lakum, yaitu musuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fahdharuhum. Berhati-hatilah. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 tuh. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika kita berselisih, Bu, kalau musuh tuh gimana sih? Berantem, selisih pendapat, kemudian cekcok, itu sementara jadi musuh sejenak gak? Musuh kan, musuh sejenak, walaupun hanya pagi aja, sorenya jadi baik-baik lagi. Tapi saat jadi musuh, Bu, saat lagi berantem itu, saat lagi ada cekcok itu, lagi ada pertengkaran itu, lagi ada perselisihan itu mereka sedang menjadi aduwwul lakum, sedang menjadi musuh untuk kita. Lalu bagaimana caranya? Dikasih tahu sama Allah dalam surat ini, yaitu wa anta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maksudnya bagaimana? Wa in ta'fu itu, Bu, artinya adalah maafkan. Maafkan. Kalau dalam bahasa itu Arab, wa in ta'fu itu begini misalnya. Di padang pasir, Ibu bisa bayangkan, padang pasir itu ada sebuah bukit kecil, lalu setelah itu ada jejak di sana, dan lalu setelah itu ada angin kencang, lalu setelah itu menghapus dari jejak tadi, hapus bersih. Itu wa in ta'fu. Berarti artinya adalah memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit. Kalau masih diungkit-ungkit, kesalahan yang tadi pagi misalnya, atau setahun yang lalu kesalahan itu masih kita ungkit hari ini, Ibu belum wa in ta'fu, berarti belum memaafkan. Begitu juga dengan suami kita. Suami kita melakukan kesalahan 2 tahun yang lalu padahal, 7 tahun yang lalu padahal. Tapi kita masih ingat kesalahan suami kita, berarti itu kita belum wa in ta'fu. Belum apa? Wa in ta'fu, belum membebaskan, belum memaafkan, masih diungkit-ungkit, belum wa in ta'fu. Nah, ini maksudnya kaitannya dengan hadis ini. Yang kedua, yaitu wa tasfahu. Wa tasfahu itu apa? Yaitu adalah membebaskan hukuman. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, kemudian setelah itu kita diemin, itu adalah sebuah hukuman. Kalau bisa, Ibu, ketika mereka menjadi aduwwal lakum wa in ta'fu wa tasfahu, bebaskan hukuman. Ya, membebaskan hukuman ngediemin, hukuman enggak masakin tadi. Sebisa mungkin itu barulah yang disebut dengan memaafkan. Yang kedua, ya kan? Kemudian setelah itu yang ketiga adalah wa taghfiru. Wa taghfiru tuh bahasanya tuh begini. Secara sempurnanya adalah to forget is to forgive, atau to forgive is to forget. Susah kata Budina. To forgive is to forget. Apa itu maksudnya? Memaafkan adalah melupakan secara totalitas. Betul-betul lupa. Udah gak diungkit lagi. Susah ya? Susah banget. Apalagi auladikum,
anak-anak kita, betul nggak? Apalagi azwajikum dalam ayat ini, itu kan selalu kesehariannya bersama dengan kita. Tetapi apa? Diingatkan kembali bahwa Allah adalah memberikan bighairi hisab, yaitu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Allah yang ngasih dengan pahala yang sangat besar sampai tidak terhitung jumlahnya. Susah memang, tetapi itulah dengan cara melepaskan kesulitan orang lain dalam hadis ini. Butuh apa ya kira-kira kalau bisa memaafkan secara totalitas? Butuh apa untuk bisa memaafkan secara totalitas? Ikhlas, apa lagi? Butuh sabar, butuh apa lagi? Butuh ilmu. Butuh ilmu, makanya di dalam hadis ini ada lanjutannya. Coba lanjutannya kita baca. Ikuti saya lagi. Sebetulnya ini saya sudah baca di awal tadi, Bu. Di awal mukadimah tadi, yaitu waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, itu yang suka disampaikan ya di awal-awal mukadimah untuk menyampaikan apa artinya. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Apa artinya? Bahwa siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi memang butuh ilmu. Oleh karena itu setiap hari Kamis ya, kemudian setiap hari apa lagi? Kamis saja. Kamis itu kita kesini untuk duduk, itu karena itu membutuhkan ilmu, kekuatan bagaimana kita menjadi pemaaf tuh gimana sih caranya? Gitu kan? Apa sih pahalanya? Apa sih keutamaannya? Apa sih keuntungannya? Jadi butuh yang namanya ilmu. Upgrade terus ilmunya setiap hari. Kalau sekarang susah gampang, susahnya lebih sulit gitu ya. Memaafkan insya Allah dengan tolabul ilmi, dengan salaka thoriqon, dengan berjalan menuntut ilmu setiap harinya, setiap ada pertemuan dan lain sebagainya, itu untuk dipermudah. Ya, sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah, dipermudah. Untuk dipermudah. Oke? Masya Allah, itu tadi. Jadi memang sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Oke. Sekarang saya ingin lanjutkan yang bagian bawah. Nah, yang bisa membaca ini, nanti Mbak Ayu jalan untuk kasih hadiah. Wa majtama'a. Ya. Oke, siapa yang bisa membacakan ini? Siapa yang bisa membacakan ini? Silahkan acungkan tangan dan maju ke depan boleh. Siapa? Silahkan. Ada? Ada? Yang muda-muda ada nih. Ayo Mbak, Ibu, silakan. Ayo Bu, silakan. Baca Bu, maju ke depan lalu satu bacakan. Jarang-jarang duduk di sini nih. Ayo sini, silakan. Ayo Bu. Di sini aja. Kedengeran. Oke, kalau gitu Ibu. Bu siapa mohon maaf? Ibu Emir. Ibu Emir itu? Ibu Emir. Oke, saya mau catat sedikit ya biar nyontek. Ya, Ibu Emir. Silakan Ibu baca. Masya Allah. Masya Allah. Oke, segitu dulu. Nazalat alaihimus sakinah, segitu dulu. Oke, boleh ya, silakan. Lalu setelah itu sampai situ, sampai sakinah ini, baca artinya. Ya, silakan. Siapa yang bisa baca arti ini? Saya nggak terlalu terangkan lebih karena ayat ini mudah untuk difahami atau lebih mudah. Ayo apa artinya sampai di nazalat alaihimus sakinah yang dibaca oleh Mbak Emir. Wa majtama'a qaumun fin baiti min buyutin, tadi sampai alaihimus sakinah. Apa artinya? Silahkan yang mau baca. Yuk, jeng tangan. Ada? Silahkan. Ayo Bu, silahkan Kak. Boleh Bu, baca artinya aja. Silahkan. Ayo tuh. Nggak ada bukunya. Oh iya betul, mungkin nggak ada bukunya. Oke, Mbak Dina aja. Masya Allah, silakan. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran,
Tuh. Jadi artinya apa? Ini nggak sulit ya. Kita semua udah ayat. Jadi Allah itu memberikan ayat-ayat yang ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang perlu penafsiran, ada yang perlu dikelola sendiri juga udah bisa gitu kan gitu. Nah ini tuh gampang. Siapa yang masuk ke dalam masjid lalu membaca Al-Quran bergantian begitu kan? Alaihimus sakinah. Mereka pasti akan mendapatkan yang namanya sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Biasanya di sini ada di bulan Ramadan ya Bu Endang ya? Bergantian tadarus gitu. Nah setiap hari Senin, Masya Allah, itu tadarus. Itu Allah akan memberikan, otomatis sudah pasti sunatullahnya adalah diberikan alaihimus sakinah, ketenangan. Betul nggak? Jujur di sini yang sering tadarusan di masjid hatinya lebih tenang. Betul apa enggak? Betul, udah pasti itu kan, pasti akan mendapatkan yang namanya alaihimus sakinah. Oleh karena itu, siapa yang berkumpul di masjid lalu membaca Al-Quran di sana, mempelajarinya, kan gitu ya, mereka akan mendapatkan yang namanya sakinah atau ketentraman, ketenangan, kan gitu. Lanjut, baca Arabnya yang selanjutnya yaitu adalah setelah sakinah yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ada yang tahu arti dari wa ghasyiyatuhumur rahmah? Yang membaca Al-Quran tadi diliputi apa? Sakinah. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maksudnya apa? Mendapatkan rahmat. Betul. Mendapatkan apa? Rahmat. Tuh, ya, jadi siapa yang mempelajari Al-Quran di dalam masjid, di rumah Allah, dia akan mendapatkan satu sakinah. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Oke? Yang ketiga dapat apa lagi? Yaitu wa haffathumul malaikah. Betul, yaitu dikelilingi oleh malaikat. Masya Allah, malaikat kan terbuat dari cahaya, betul nggak Bu? Malaikat terbuat dari cahaya. Jadi kalau hati kita lagi gelap-gelap, lagi suntuk-suntuk, lagi sedih-sedih, lagi galau gitu, kalau dikelilingi malaikat, hati kita yang tadinya agak sedikit mungkin barangkali buram gitu ya, itu terdapat pantulan dari cahaya malaikat. Tuh, Masya Allah, lebih terang, lebih tenang, lebih mudah dalam menghadapi permasalahan. Oke? Selanjutnya dapat apa lagi yang selanjutnya yaitu berarti saya bacakan, ikuti lagi ya. Pertama adalah ketika orang menuntut ilmu, mengetahui bagaimana caranya untuk panduan dalam berkehidupan ini, menuntut ilmu, lalu setelah itu di masjid mempelajarinya, dia akan mendapatkan satu apa tadi? Sakinah, yaitu ketenangan. Yang kedua, rahmah. Yang ketiga, dikelilingi malaikat. Yang keempat adalah, ikuti saya, wadzakarahumullah. Ayo. Wadzakarahumullah fiman indah. Artinya apa itu? Allah akan menyebut-nyebut namanya. Iya, Allah akan sebut-sebut namanya. Iya kan? Allah akan sebut-sebut namanya di kalangan malaikat. Coba ikuti lagi. Wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, itu zikir. Ibu tahu zikir kan? Zikir itu kan sebut ya. Zakarahullah itu adalah menyebut-nyebut. Fiman indah. Allah itu akan sebut-sebut namanya, nama orang tadi itu di kalangan malaikat. Karena Allah kan dikelilingi oleh malaikat di langit ketujuh, di arsy kan gitu ya. Itu akan disebut-sebut namanya. Si fulan gini, si fulan gini, si fulan gini. Sekarang saya mau tanya, misalnya. Ibu tokoh favorit siapa, Bu? Tokoh favorit siapa? Yang ada sekarang, tokoh favorit yang ada sekarang, yang masih ada, yang masih hidup. Siapa tokoh favorit? Ayo, tokoh favorit siapa? Saya coba ilustrasikan ini, maksud dari hadis ini apa? Contohnya, siapa? Yang ibu favoritkan siapa? Hah? Siapa? Siapa? Pak Purbaya. Oke, Pak Purbaya kenal nggak Bu? Ada yang nggak kenal?
Siapa Pak Purbaya? Siapa? Ya, menteri kita Bu ya, menteri kita. Masya Allah ya, banyak sekali perubahan-perubahan ya, Masya Allah. Pak Purbaya, siapa lagi? Pak Anies Baswedan, Masya Allah. Siapa lagi? Siapa ibu tokoh utama yang nggak laki nggak perempuan boleh ya? Ustazah Halimah Al-Idrus, Masya Allah. Siapa lagi? Ustaz Adi Hidayat? Oke. Siapa yang ngefans dengan Ustaz Adi Hidayat? Nah, ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu? Ibu Zeni? Ibu Jenny. Saya contoh begini Bu. Ibu-ibu solihah sayang, perkenalkan ini adalah Ibu Jenny. Beliau adalah keluarga dari Ustaz Adi Hidayat. Misalnya begitu.